Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para jamaah, hadirin, hadirat, begitu pula kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga Allah curahkan atas kita semua rahmat-Nya, sempurnakan hidayah-Nya, dan tempatkan kita di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, yang akan mengantarkan kita menuju kemuliaan di dunia maupun akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah bersama-sama kita akan mengambil pelajaran dari kisah masa lampau yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pelajaran yang kalau betul-betul kita resapi, kita hayati, kita akan dapat betul-betul menjaga kesatuan kita dan menghindarkan diri kita semua dari fitnah, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, setelah kota suci Mekah tidak lagi tepat untuk menjadi tempat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena penduduknya tidak menyambut, bahkan berupaya untuk membunuh beliau sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy. Maka atas perintah Allah, Nabi kita berhijrah ke Madinah. Di kota suci Madinah terdapat dua suku besar yang bernama Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini selama ratusan tahun selalu berperang di antara mereka, saling menumpahkan darah. Padahal sebetulnya kakek dari kaum Aus, begitu pula kakek dari kaum Khazraj bersaudara. Tapi ternyata disebabkan tipu daya syaitan, persaingan, akhirnya terjadilah pertumpahan darah di antara dua suku besar tersebut. Di samping keberadaan dua suku besar, terdapat suku-suku Yahudi yang berdiam di Madinah. Mereka justru yang mendapatkan keuntungan dari pertentangan, peperangan yang berkecamuk di antara dua suku besar. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah yang berada dalam kota Madinah, ada juga Yahudi Khaybar yang terdapat di luar kota Madinah. Apa usaha orang-orang Yahudi? Usaha-usaha mereka adalah memproduksi senjata dan meminjamkan uang. Itu merupakan usaha mereka yang klasik dari mulai zaman dulu, memproduksi senjata dan memberikan pinjaman uang. Artinya sebagai bankir-bankir dan hantu-hantu riba. Dengan adanya peperangan, maka kebutuhan akan senjata semakin meningkat. Dengan sendirinya, mereka membutuhkan biaya untuk membeli senjata.
Pertama-tama mereka keluarkan simpanan uang mereka. Setelah simpanan uang mereka habis, ya, mereka juga gadaikan kebun mereka. Gadaikan juga harta benda. Bahkan sampai-sampai ada yang menggadaikan dirinya untuk mendapatkan pinjaman agar bisa membiayai dirinya berperang. Sedangkan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan orang-orang Yahudi yang mengambil manfaat dari peperangan yang berkecamuk di antara dua suku Aus dan Khazraj. Nah, setelah dua suku ini beriman, mengirimkan utusan-utusan mereka ke Mekah, memberikan baiat mereka untuk Rasul dan berjanji melindungi Rasul seperti melindungi diri mereka dan keluarga mereka, berangkatlah Nabi ke Madinah. Yang pertama dilakukan Nabi adalah menghapuskan dendam, kebencian, permusuhan di antara dua suku besar tadi, lalu mempersaudarakan di antara apa? Di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Tadinya mereka masing-masing mengatakan kami Aus, yang satu mengatakan kami Khazraji, langsung mereka disatukan dengan nama kaum Ansar, artinya Ansaru Rasulillah, Ansar yang membela Rasulullah. Dengan nama baru ini, mereka semuanya dengan sendirinya tertarik untuk berlomba-lomba dalam membela Allah dan Rasulnya. Mereka lupa kepada dendam kesumat, kebencian dan permusuhan sebelumnya. Dan Rasulullah mengatakan siapa-siapa yang kembali mengingat, mengungkit kebencian jahiliyah bukan dari golongan kami. Allah kasih alhamdulillah yang tadinya mereka menderita akibat peperangan, harta mereka juga dihabiskan, anak-anak mereka, pemuda mereka banyak yang binasa. Semenjak mereka berdamai, mereka memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk mengembangkan ekonomi mereka, untuk menjaga persatuan mereka. Bahkan salah seorang dari mereka mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Bukan hanya antara Ansar dan kaum Muhajirin, tapi di antara sesama kaum Ansar pun yang dulu saling membunuh, sekarang saling melindungi dan membela. Sebagai akibatnya, perekonomian orang-orang Yahudi langsung apa? Melesu. Karena bankir-bankir mereka tidak apa? Tidak mendapatkan keuntungan. Karena peperangan berhenti, pembelian senjata juga apa? Tidak seperti dulu. Nah, satu hari orang Yahudi yang bernama Syas bin Qais, ini nama disebutkan dalam literatur sejarah, kita tidak pastikan nama tersebut. Ini peristiwa yang kemudian diulas dan dikomentari oleh Al-Quran. Syas bin Qais melintas di hadapan masjid Rasulullah SAW. Menyaksikan kaum Ansar dari Aus dan Khazraj, mereka saling beramah-ramahan, memandang dengan penuh cinta, begitu akrab dan harmoni. Sedangkan dia menyaksikan dulu ketika mereka saling berperang dan mereka diuntungkan dari peperangan tersebut. Hati orang Yahudi ini terbakar. Mereka mengatakan kalau begini terus mereka akan terancam karena kejayaan Zionis ini melalui teori pecah belah seperti yang dilakukan VOC. Yang dilakukan VOC ini merupakan perusahaan dagang juga milik Zionis. Akhirnya Syas bin Qais mengundang para pemuka Yahudi dari Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Khaybar berkumpul dalam satu rapat pertemuan di antara mereka. Mereka mengatakan, kalian telah menyaksikan bagaimana orang-orang yang dahulu berperang menguntungkan kita, sekarang mereka telah berdamai dan hidup rukun. Satu hari nanti mereka akan berbalik berhadapan dengan kita. Kalau ini terus dibiarkan akan merugikan kita dan mengancam eksistensi kita. Akhirnya mereka melakukan mudawalah, perundingan untuk mengambil sikap dalam menghadapi situasi ini. Akhirnya diputuskan mereka berencana untuk kembali mengadu domba
di antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Tinggal mereka menemukan bagaimana caranya. Mereka menemukan cara yang amat halus dan licik. Mereka membayar 2 anak-anak, satu dari Khazraj, satu dari Aus. Lalu mereka mengatakan kepada anak yang berasal dari Aus, nanti kalau kamu di masjid, berada di tengah-tengah suku kamu, kumandangkan syair-syair yang menjelaskan kemenangan Aus, kemudian korban yang berjatuhan di antara kaum Khazraj, kamu nyanyikan qasidah kamu. Lalu dia berkata kepada orang yang berasal dari Khazraj, nanti kalau dia membawakan syairnya, kamu bawakan juga kemenangan kaum dan kekalahan kaum Aus dan korban yang berjatuhan. Ini syair kalau dibacakan akan mengingatkan dendam mereka. Subhanallah, si anak ini bodoh dengan lugu, mulai membacakan syair-syair kemenangan kaum Aus, dijawab oleh anak yang berasal dari kaum Khazraj. 2 suku yang tadinya adem, ayem, memandang dengan penuh rasa cinta, terbakar hati mereka. Teringat yang orang tuanya terbunuh, saudaranya, yang anaknya. Lalu dari pihak Aus mengatakan, kalau gitu kalian berpura-pura selama ini. Dijawab juga oleh Khazraj, kalian yang berpura-pura. Kalian tidak tulus dalam berdamai dan bersatu dalam agama Allah. Akhirnya mereka bersepakat untuk melanjutkan perang kembali. Akhirnya mereka mengatakan, mari kita kumpulkan pasukan kita bertemu di tempat di mana kita biasa berperang, namanya Al-Harrah. Al-Harrah itu ya merupakan apa? Tempat di mana mereka biasa berperang di daerah yang rata penuh dengan kerikil-kerikil hitam. Begitu mereka keluar, sahabat Nabi seperti Bilal bergegas-gegas datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan apa yang terjadi. Nabi mengambil sorbannya, ya, tidak menggunakan pakaian yang lengkap, lari bergegas-gegas menghadang kaum Khazraj dan kaum Aus. Apa yang diucapkan Nabi? Atarji'una kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa ana baina dhahranaikum. Apa kalian akan kembali ke dalam kekafiran, saling memenggal kepala saudara kalian, padahal saya ini masih di tengah-tengah kalian. Bayangkan, pada masa Rasul orang Yahudi berhasil mengadu domba, apalagi saat ini. Betul enggak? Apalagi saat ini. Akhirnya pada saat itu juga turun ayat-ayat Allah dalam surah Al-Imran, ya, pada ayat 100 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bacakan ayat-ayat ini, renungkan sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti kemauan sebahagian dari ahli kitab, mereka akan memaling kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman. Wa kaifa takfurun, bagaimana pantas kalian kafir kembali? Wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal ayat-ayat Allah masih segar dibacakan di tengah-tengah kalian. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kembali ke dalam kekafiran padahal Rasul di tengah-tengah kalian, ayat-ayat Allah masih segar dibacakan di tengah-tengah kalian. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim.
Siapa yang bersatu, berpegang kepada Allah, berarti dia telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jangan berpegang kepada atribut-atribut kelompok dan golongan, akhirnya kita dipecah belah. Tapi berpeganglah kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, agar syaitan tidak memecah belah kalian. Kaum Aus dan Khazraj, rupanya mereka lengah dan lupa akan peringatan Allah. Mereka terbawa oleh fanatisme, kebencian sebelumnya, akhirnya akal mereka hilang pada saat tersebut. Lalu Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya ikut petunjuk Allah, jaga dan berpegang teguh dan gigit dengan sekuat-kuatnya. Karena kata waqayaqi dalam bahasa Arab menjaga, melindungi. Ittaqayattaqi maknanya lebih dalam lagi, bersungguh-sungguh menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Dalam terjemahannya kurang tepat kalau kita buka terjemahan. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini terjemahannya, terjemahan yang tidak tepat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Ini hal, artinya berserah diri kepada Allah. Jangan mau bergolong-golongan atau dipecah-pecah. Karena beda antara Islam sama Muslim. Kalau Muslim itu yang menyatu dengan Islam. Jadi jangan kalian mati kecuali apa? Dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, hati kalian disatukan dalam agama Allah. Ini yang bisa menjaga persatuan kita dan memenangkan kita di atas musuh-musuh kita. Tapi kalau yang satu golongan A, yang satu bawa golongan B, yang lain bawa golongan C, bisa bersatu enggak? Mustahil. Setelah itu Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Dan ingat nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, berperang, saling menumpahkan darah. Bagaimana perasaan kalian? Nyaman apa tidak? Jangankan berperang menumpahkan darah. Kalau tetangga sama tetangga saling melengos, mukanya saling asam, bagaimana, enak gak? Atau teman-teman di asrama, yang satu melengos, bermuka asam, perasaan tidak nyaman. Apalagi suasana perang yang mencekam, kebencian dan permusuhan. Ingat nikmat Allah dulu, kalian saling bermusuhan, berperang, fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan di antara hati kalian. Bukan hanya tubuh yang bersatu, tapi hati menjadi akrab, menjadi nyaman, rukun dan bersatu. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadhakum minha. Dulu kalian di tepi jurang api neraka dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, berperang satu sama lain. Setiap orang disembelih untuk masuk ke dalam api neraka. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian daripadanya. Jadi keselamatan dari api neraka ini bukan sembarangan. Orang kalau selamat dari kecelakaan, selamat atau diselamatkan dari kebakaran, masih kecil. Kalau dia beriman, walaupun dia mati kecelakaan, dia selamat. Tapi kalau orang terjerumus dalam azab api neraka untuk selama-lamanya, siapa yang mampu untuk bertahan? Penderitaan api neraka tidak dapat dibayangkan dengan penderitaan dunia ini. Kira-kira kalau salah seorang meletakkan tangannya ya, di atas lilin yang panas, berapa lama dia bertahan?
Kalau saya diletakkan di atas lilin, dihidangkan hidangan makanan yang enak, rumah yang nyaman, kendaraan mewah, pasangan yang cantik, tapi dia harus meletakkan tangannya di atas lilin. Kira-kira bisa nggak menikmati keindahan? Baru lilin yang panasnya tidak seberapa. Bagaimana panasnya api yang dinyalakan oleh Allah karena kemurkaannya. Jadi manusia kalau dia sadar, dia betul-betul faham, dia menyadari bahwa kehidupan dunia ini sebetulnya hanya dengan sedikit gangguan terasa hilang nikmatnya semuanya. Seorang punya rumah besar, kendaraan mewah, kekayaan, tahu-tahu dia mengeluh dirinya dalam keadaan stres, depresi. Kenapa? Anak saya terkena narkoba. Hanya satu, membuat kehidupannya, kebahagiaannya subhanallah hilang. Ada lagi yang karena ribut bersama istrinya, dia merasakan semua kenikmatannya hilang. Tapi kalau di hari akhir nanti, Allah berikan kenikmatan yang benar-benar sempurna, begitu pula azabnya pun azab yang amat pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sampaikan kabar kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun bagi yang bertaubat, tapi azabku juga maha pedih bagi mereka-mereka yang ingkar. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, bimbingannya, agar kalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Tidak menjadi orang yang mirip dengan ayam yang diadu satu dengan lainnya, atau kambing yang saling menanduk. Tapi kalian menjadi manusia yang berakal, merdeka, berpikir dengan baik hingga tidak menjadi alat dan boneka orang lain. Dulu ada sebuah cerita, saya kebetulan ketemu seorang kakek-kakek 30 tahun yang lalu. Dia pernah mengalami masa-masa penjajahan Belanda. Kebetulan sudah mulai gerakan kemerdekaan Indonesia ini apa? Sedang menyala-nyala. Orang Belanda berjalan satu orang di tengah jalan, yang menjadi centeng pelindungnya siapa? Orang-orang Indonesia. Orang Belanda hanya mengeluarkan suara marah kalau menjumpai orang yang bersalah. Orang Indonesia yang menjadi centeng Belanda memasukkan bendera Indonesia yang menggunakan logam ke dalam mulut orang Indonesia saudaranya. Bayangkan coba. Ternyata antek-antek Belanda ini lebih kejam daripada orang Belandanya karena cari muka terhadap orang Belanda. Pada saat itu Belanda jumlahnya sedikit tapi bisa berkuasa di seluruh penjuru Indonesia. Karena apa? Karena walaupun mereka sedikit, mereka bersatu, walaupun kita banyak, kita terpecah belah. Begitu juga kemenangan kaum muslimin pada masa Nabi karena mereka bersatu. Ketika mereka berpecah belah dan tidak patuh pada pimpinan, mereka kalah dalam peperangan. Seperti pada peperangan Uhud. Sebahagian pasukan meninggalkan pos mereka, melanggar perintah Rasul, walaupun yang jadi jenderal Rasulullah, karena mereka menginginkan dunia mereka mengalami kekalahan. Lalu kewajiban terhadap umat Islam semuanya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di tengah-tengah kalian ini tampil satu umat, bukan perorangan, tapi satu kelompok yang pekerjaannya selalu mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada perdamaian, kerukunan, ya, mengajak untuk menolong sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, mengajak segala kebaikan dan mencegah, yad'una ilal khair, mengajak kepada segala kebaikan dan menganjurkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Arti ma'ruf yang dikenal. Di mana kebaikan, kebenaran itu dikenali oleh setiap orang. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Yang terjadi saat ini, yang mengajak pada kebaikan,
ya. Sedangkan yang menganjurkan kemungkaran banyak. Seperti orang yang memadamkan api hanya membawa 1 gayung, 2 gayung, sedangkan yang menyalakan api jumlahnya banyak. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada saat ini, yang mengadu domba, yang menyebarkan fitnah banyak, sedangkan yang mendamaikan, yang mengajak kepada kerukunan kembali kepada Allah sedikit. Jadi hendaknya di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang mengajak kepada yang baik, ya, menganjurkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar selamat, beruntung dan sukses. Ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dari sisi sanadnya lemah, tapi isi kandungannya sesuai dengan fakta yang benar. Diriwayatkan dari Nabi kita, beliau berkata, kaifa antum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Bagaimana nanti kalian kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Ini menandakan bahwa opini masyarakat sudah sakit. Karena orang tidak terusik lagi menyaksikan yang mungkar, tidak terpanggil mengajak kepada kebaikan. Para sahabat bertanya, awaka inun dzalika ya Rasulullah, apa bakal terjadi seperti itu wahai Rasulullah? Ternyata Nabi mengatakan, na'am bakal terjadi, ya. Kemudian bal syarrum min dzalika sayakun, yang lebih dahsyat lagi bakal terjadi. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Tum idza amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana nanti kalian kalau sudah mengajak kepada yang mungkar, menghalang-halangi orang berbuat yang baik. Bukan lagi meninggalkan amar ma'ruf, tapi orang mengajak kepada yang mungkar terang-terangan, menghalang-halangi dari perbuatan yang ma'ruf. Sahabat Nabi terkejut luar biasa. Mereka mengatakan, apakah hal itu bakal terjadi ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan itu bakal terjadi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang yang bobrok menjadi pemimpin kalian, ya. Kemudian kalian berdoa memohon pada Allah, doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sampai orang-orang yang berakal sempurna mengalami kebingungan, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Kenapa? Karena mereka betul-betul telah masuk ke dalam perangkap seperti serangga yang masuk dalam perangkap laba-laba akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, Allah ingatkan kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadi orang yang bercerai-berai atau mengikuti mereka-mereka yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan petunjuk dari Allah yang sejelas-jelasnya. Orang yang bercerai-berai berselisih dalam agama Allah, tidak mau bersatu di dalamnya, apa balasan mereka? Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka Allah sediakan azab yang maha dahsyat. Ini merupakan janji Allah. Nah, kita di Indonesia ini bagaimana enggak beruntung? Mayoritas beragama Islam. Ditempatkan di negara yang subur makmur, tapi kita kurang bersyukur. Dengan jumlah umat Islam yang begitu banyak, bukan bersyukur, menghargai, bekerja sama, malah kita berselisih. Tapi begitu jumlah kita sedikit, mengalami ketakutan, baru kita merindukan kembali untuk hidup di tengah-tengah jamaah muslimah yang jumlahnya mayoritas. Kalau orang pergi ke negara-negara, katakan seperti di Amerika, atau pergi katakan ke negara-negara seperti umpamanya di Eropa, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah satu kota yang tidak terdengar adzan, tidak terdapat komunitas umat Islam yang banyak, mereka minoritas. Di saat bertemu sesama muslim, mereka saling merindukan enggak? Pasti saling merindukan. Seperti ada teman kita berangkat ke Amerika, turun di New York, tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu alamat,
Dia pikir New York sama dengan Jakarta. Akhirnya dalam keadaan celangak-celinguk ketemu berkulit hitam. Ditanya, kamu muslim? Dibilang, saya muslim. Kamu mau kemana? Dengan akhirnya dia mampu, ditunjukkan alamat kartu nama. Lalu orang tersebut lihat kartu namanya, dibilang saya akan antarkan kamu. Langsung dia bawa mobilnya, diambil tas, kopernya, diletakkan di bagasi. Sedangkan ini orang Indonesia hatinya gelisah, mau dibawa kemana saya nih? Tahu-tahu diantarkan ke tempat tujuannya, sampai dialamati, diketuk pintu rumahnya. Begitu ditanya tentang saudaranya, dia mengatakan benar. Langsung bayangkan dari mobil, kopernya diangkut, diantarkan ke rumahnya. Diperkenalkan kepada keluarganya. Begitu selesai, ini orang yang berkulit hitam mengucapkan selamat tinggal. Orang Indonesia keluarkan uang $100 berikan untuk orang tersebut. Dibilang no, al-mu'min, al-muslim, akhul muslim. Seorang muslim, saudaranya sesama muslim. Bagaimana perasaan tersebut? Dia saya merasakan rasa persaudaraan yang tidak terbayang sebelumnya. Di Indonesia banyak orang Islam. Tapi kenapa dia memandang orang hitam ini? Ya, begitu terharu, dalam kebingungan diberikan pertolongan. Padahal sebetulnya kita bisa merasakan sama di antara kita nggak bersyukur pada Allah. Malah kita sering kadang-kadang jorokin saudara kita, memberikan julukan yang nggak bagus, mengatakan yang tidak baik, lagi kita sholat dorong-dorongan menyakitkan saudara kita. Ini menandakan bahwa kita nggak bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi kita harapkan insya Allah anak-anak kita semua saling menjaga dan saling menghargai, kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Jadi mari belajar dari kisah masa lampau, jangan kita mau diadu domba. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.